Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komsi Atun NIM A11B9028, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas reguler A, akan menjelaskan mengenai hubungan kerjasama dalam teater sebagai bentuk tugas mata kuliah Manajemen Pertunjukan yang diampu oleh Bunda Yusra. Hubungan kerjasama dalam teater. Seorang pemain atau pemeran yang dikatakan bagus tidak hanya indah secara individu, melainkan bagus secara berkelompok. Seperti halnya permainan sepak bola, tidak akan mencetak gol tanpa operan atau kerjasama dengan timnya. Bukankah gol yang indah dicetak berasal dari kerjasama antara tim yang baik? Begitu pula dengan seni pertunjukan teater. Keberhasilan suatu pertunjukan teater tidak hanya dilihat pada keberhasilan satu pemain saja, melainkan kerjasama kelompok di antara pemain maupun kru dalam teater tersebut. Teater sebagai kerja kolektif. Teater adalah sebuah kerja kolektif di mana pertunjukan teater tidak bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama tim yang kuat dan kompak. Teater sebagai kerja kolektif. Teater merupakan kerja kolektif dari berbagai unsur. Dengan kata lain, kerja teater merupakan suatu proses dan kolaborasi banyak orang dengan berbagai keahlian. Mereka terlibat dalam pertunjukan teater, yaitu pengurus produksi, sutradara, pemain, tim artistik, dan setiap komponen yang harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus dapat bekerja sama dengan komponen-komponen yang lain. Tanpa kerjasama yang baik, mustahil pementasan teater dapat terlaksana secara lancar. Prinsip kerjasama dalam teater. Dalam prinsip kerjasama dalam teater, ada 4 cara yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu menjalin hubungan yang baik sesama pemain, saling mendukung, saling membantu, dan sering berlatih bersama. Keempatnya sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pertunjukan. Prinsip-prinsip dalam pertunjukan teater merupakan satu kesatuan dan kepaduan. Jika kerjasama ini terwujud, maka karya seni teater tersebut bisa memukau penonton. Pemain seni karya teatri akan berhasil mendapatkan apresiasi yang bagus dari penonton. Dibutuhkan jalinan kerjasama yang saling mendukung antara semua orang yang terlibat di dalamnya, baik itu pemain, kru, atau panitia yang terdapat pada suatu susunan teater tersebut. Dan sebaliknya, jika hanya permainan para pemain saja yang bagus tanpa didukung oleh adanya kerjasama, teater tersebut belum dinyatakan berhasil. Kenapa demikian? Karena dalam pertunjukan teater tersebut tidak menunjukkan kepaduan dan kesatuan di antara komponen yang membangun karya tersebut. Itu mengapa prinsip kerjasama dalam teater sangatlah penting. Prinsip kerjasama dalam teater sangat penting. Jangan pernah menganggap diri sendiri lebih baik dan jangan pula meremehkan orang lain. Yang harus dilakukan adalah supaya bagaimana semua orang terlibat dalam pertunjukan dapat memainkan perannya sebaik mungkin, serta menjalin keterbukaan serta keterpaduan dengan kru dan yang lainnya. Penerapan prinsip kerjasama. Bagaimana cara menerapkan prinsip kerjasama? Penerapan prinsip kerjasama dapat dilakukan dengan latihan yang terus-menerus agar dapat memahami karakter pemain atau kru yang lainnya. Selain itu, jalinlah sebuah diskusi kecil yang bertujuan untuk saling memberi masukan, baik dari segi menghafal dialog, melafalkan dialog, ataupun menghafal gerak-gerik yang akan dilakukan. Selalu ingatlah sebuah pepatah yang menyatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bermain teater tidak sendirian, tetapi dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, perlu kita menjalin prinsip kerjasama ketika akan berteater di panggung. Seorang pemain harus memperhatikan kerjasama
saat memainkan tokoh dalam pertunjukan teater. Kerjasama antar pemain beserta tim di belakang layar akan menghasilkan sebuah pertunjukan yang baik. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dalam menerapkan kerjasama dalam berteater antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu latihan keaktoran. Latihan keaktoran dapat dilakukan dengan sering latihan bersama yang akan menciptakan suasana keakraban dan rasa kekeluargaan yang kuat. Yang kedua yaitu latihan tim musikalitas. Latihan musikalitas bisa dilakukan dengan membuat atau mengaransemen musik dan mengaransemen ilustrasi bunyi agar menjadi bunyi-bunyi yang berkomposisi. Yang ketiga, yaitu latihan tim setting. Latihan tim setting pada teater tradisional yang lebih profesional biasanya dilakukan dengan membuat tampilan panggung pertunjukan semirip mungkin dengan kondisi realitas. Dan yang terakhir yaitu latihan tim lighting. Fungsi lighting adalah sebagai penerangan atau sebagai pembuat efek-efek khusus. Latihan tim lighting bisa dilakukan dengan sering mengenali intensitas dan warna-warna cahaya dalam menggunakan filter warna-warni untuk menciptakan efek suasana tertentu dalam pertunjukan teater. Demikian penjelasan mengenai hubungan kerjasama dalam teater dari saya.